Halo pemirsa Ganjil Misteri, malam ini saya Kiriman Sancang tepat di malam 1 Suro ya. Jadi malam ini tepat di tanggal 15 Masehi, Senin malam 1 Suro atau 1 Muharram. Jadi malam ini kita akan melakukan ritual. Yang pertama kita akan membuka portal energi gaib. Kita akan melakukan ruatan terhadap pusaka-pusaka keris ini. Dan lalu saya akan membantu salah satu klien saya untuk melakukan ruatan di malam 1 Suro ya. Jadi yang akan kita lakukan pada malam hari ini merupakan salah satu budaya tradisi yang memang sudah sering dilakukan oleh para leluhur dari zaman dulu hingga zaman sekarang ya. Tentunya bukan bermaksud atau bertujuan syirik, musyrik ya, tapi ini adalah salah satu budaya yang memang mesti harus kita lestarikan sebagai anak Nusantara. Sebenarnya dalam tata laku ritual Suro itu tidak harus selalu tentang menyuci keris, meruat diri ya. Tidak mesti seperti itu. Bagi yang muslim itu kita bisa melakukan seperti sholat, zikir, atau membaca yasin ya. Itu pun sudah salah satu merupakan ruatan yang dilakukan oleh salah satu suro. Nah, biasanya di beberapa daerah itu banyak tradisi yang sering dilakukan. Khususnya yang paling kental itu di daerah Jawa ya. Khususnya di Jogja, di Keraton Imogiri, lalu di daerah Jawa Timur dan lain-lain. Biasanya setiap daerah itu tradisi suroannya itu berbeda ya. Tetapi malam ini khusus saya dan untuk teman-teman Ganjil Misteri, malam ini kita akan ruatan keris, pemandian keris. Kita akan buka portal gaib, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita akan bantu beberapa klien kita untuk mandi ruatan sebagai pembersih aura, pembuka aura di malam 1 Suro. Nah, tentunya yang jadi pertanyaan itu, kenapa harus 1 Suro? Kenapa nggak di malam-malam yang lain? Kan bisa. Kan yang jadi pertanyaan seperti itu. Ya, tentunya di malam-malam lain pun bisa. Mau itu malam biasa, malam Jumat, atau di malam-malam lain biasa. Ya, itu bisa. Nah, tetapi khususnya di malam 1 Suro itu secara energi, secara kekuatan, power itu lebih kuat. Dan secara simbolis dan makna itu lebih kuat. Karena 1 Suro itu atau 1 Muharram itu menyimbolkan awal lembaran baru. Artinya saat kita melakukan ritual ruatan di 1 Suro, itu sama dengan kita membersihkan diri kita dan membuka lembaran baru yang lebih baik untuk kedepannya. Gitu ya. Jadi baik dari sisi energi metafisika ataupun dari sisi makna filosofi, mandi ruatan di 1 Suro itu memiliki makna yang sangat dalam ya. Dan saat ini di depan saya ada beberapa media yang akan kita mandikan ya. Di sini ada beberapa keris pusaka. Ada 8 keris yang dimana dari ke-7 keris ini merupakan keris yang memang sepuh, tua, memang asli yang nanti kita akan mandikan. Dan salah satu dari induk dari ke-7 keris ini adalah keris ini ya, naga braja. Jadi tentunya yang paling istimewa dan untuk penyempurnaan dari ruatan dari ke-7 keris ini itu ada di keris naga braja. Lalu di samping keris ini ada juga, kita lihat di sini saya sudah siapkan air mawar 1 botol, daun sirih 7, kembang 7 rupa, dan telur 3 biji ya. Sebenarnya banyak versi dari beberapa praktisi dan paranormal ya, tetapi sebenarnya untuk ruatan media ini aja semua udah cukup ya, apalagi kalau dilengkapi dengan beberapa pusaka sepuh yang memang wingit dan memiliki energi yang kuat. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah kenapa harus menggunakan 7 keris, 8 keris ini? Karena keris itu memiliki filosofi tentang kewibawaan, aura, kepercayaan diri, sehingga siapapun orang yang ruatan keris ini lalu air ruatannya digunakan mandi oleh orang tersebut, itu akan memperkuat aura, inner power atau inner beauty yang dimiliki oleh si pasien tersebut. Itu tujuannya secara filosofi. Lalu di sini juga saya sudah sediakan air dari 7 keramat yang memang sudah diambil dari 7 sumur keramat di beberapa keramat di Pulau Jawa yang sudah saya satukan di gentong ya. Terus kenapa harus dengan gentong gitu kan? Kita sering lihat kenapa harus juga dengan gayung yang berbatok kelapa. Sebenarnya secara filosofi
ini menjelaskan bahwasanya kita untuk kembali pada alam. Karena gentong ini dari tanah liat dan batok kelapa ini dari kelapa ya. Yang memang memfilosofikan bahwasanya kita harus kembali kepada alam dan untuk tetap selalu bersikap sederhana. Ya, sebenarnya secara makna filosofi itu ya, gitu. Oke. Jadi tentunya banyak metode dan cara untuk melakukan ruatan dari keris ini ya. Nah, tetapi kita akan melakukan ruatan keris ini yang sederhana tapi memiliki kualitas yang luar biasa untuk kekuatan dan powernya. Ya. Tentunya, oke. Kita akan memasukkan ketujuh keris ini ke dalam air. Jadi ini merupakan salah satu budaya kita yang memang harus mesti kita lestarikan. Dengan tujuan untuk mengingat para pejuang-pejuang zaman dahulu dalam melawan penjajah untuk memerdekakan kita. Karena zaman dulu itu belum ada senjata modern seperti zaman sekarang. Yang digunakan itu keris. Ini dia sebenarnya dari Bali ya. Ini nggak bisa saya celupin ya karena dia ada racun di sini ya. Saya baru ingat. Ada racun. Kalau saya masukkan ke air ini bahaya. Jadi yang kita gunakan pure 7 keris ini aja berarti ya. Oke, ini kita taruh lagi. Ini nggak boleh digunakan karena memang ini pesan dari guru saya. Ini udah lama banget ikut saya. Ini dari Bali. Ini beliau mengatakan hati-hati jangan dipakai buat mandi, jangan dicium dekat karena dia ada racunnya. Ini kalau sampai dijilat dengan sengaja bisa keracunan kita. Jadi nggak boleh. Untung saya ingat. Ya. Oke. Jadi keris itu sebenarnya beragam ya, banyak model, banyak tipe dari sisi pamor, bermacam-macam. Tapi memang yang saya gunakan di sini beberapa keris yang memang berlook dan lurus ya. Ada keris brojol juga. Oke. Jadi dari sekian banyak pusaka ini sedikit ya, baru sedikit, soalnya masih banyak di rumah saya yang memang banyak, tapi memang yang menjadi induk dari pusaka, semua pusaka yang ada di rumah saya itu adalah ini. Ini pusaka naga beraja. Ya. Yang memang ini sudah sangat lama diamanahkan oleh guru saya untuk disimpan. Jadi ini dulu itu sering sekali digunakan oleh guru saya untuk melakukan ruatan massal, direndam di air gentong ini. Lalu airnya itu digunakan rebutan oleh warga sekitar. Karena keris naga beraja itu dianggap memiliki karomah dan khasiat yang luar biasa. Ya. Dan ini memang dalam kategori keris naga beraja asli dan berkodam. Ya. Cuman memang karena sudah agak lama ini jadi agak sedikit karat ya, dan ini hanya perlu diwarang aja. Nanti dia akan bersih ya. Tetapi malam ini kita tidak melakukan warangan ya, hanya kita penyucian, pembersihan, dan airnya akan kita gunakan untuk ruatan ya. Satu pusaka naga beraja aja digunakan untuk mandi ruatan itu sudah sangat luar biasa. Apalagi ada 7 dengan pusaka-pusaka yang lain. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana kuatnya energi saat dimandikan oleh kepada klien kita nanti ya. Ya, jadi selanjutnya adalah untuk yang ini yang dari Bali ini saya nggak masukkan ya karena ada racunnya, bahaya nanti. Sebenarnya banyak metode dan campuran ya. Biasanya beberapa praktisi itu ada yang mencampur dengan air warang ataupun jeruk nipis ya.
Tapi ini kita cukup lakukan dengan sederhana. Dan kita campurkan dengan air mawar, ya. Kenapa air mawar? Karena air mawar itu memiliki filosofi tentang wewangian, keindahan, keharmonisan. Jadi dengan tujuan siapapun yang menggunakan air mawar ini dan dimandikan itu agar auranya semakin terbuka dan hubungannya semakin harmonis dalam pergaulannya ataupun dalam hubungan asmaranya. Lalu di sini ada 7 daun sirih, kita masukkan juga. Selanjutnya kita masukkan kembang ini. Jadi teman-teman, sekali lagi, apa yang kita lakukan ini merupakan salah satu budaya kita. Jadi jangan menganggap atau ngejudge hal-hal seperti ini itu musyrik, syirik. Ini salah satu budaya. Karena tetap bagaimanapun yang kita lakukan ini memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jadi setelah ke-7 kembang ini kita masukkan, selanjutnya kita masukkan 3 telur. Oke. Nah, 3 telur. Kenapa? Simbolnya telur. Dan kenapa harus dicampur adukan juga? Karena secara filosofi dan makna telur itu artinya seperti bayi yang lahir kembali. Jadi orang yang mandi dengan air ruatan ini itu dimaknai supaya auranya kembali bersih layaknya seperti orang yang baru lahir, ya. Dan tentunya ini telur sudah melalui proses asma dan pengisian dengan kaidah-kaidah ilmu hikmah, ya. Kita masukin, ya. Oke, teman-teman ganjil misteri. Jadi sedikit ada tambahan dari saya juga yang tadi agak sedikit ketinggal, ya. Ini kita akan masukkan juga ada 7 rajah mahabbah, ya. Ini love yang melambangkan tentang cinta, aura, kasih sayang atau mahabbah, ya. Dengan tujuan siapapun orang yang mandi dengan rendaman raja ini itu bisa membuka aura pengasihannya, aura daya tariknya, aura karismatiknya, ya. Kita masukkan 7 lembar, ya. Sebenarnya dengan 1 lembar pun sudah cukup, tapi kita masukkan 7 itu biar semakin mantap dan sempurna. Beberapa tradisi di daerah kita memang banyak metode dan jenis dalam melakukan ritual ruatan 1 suro. Ada yang melakukannya di pinggir pantai, pinggir laut, ya. Tentunya itu sah-sah saja, ya. Kalian yang sholat, berdoa ataupun zikir di rumah itu sah-sah juga, bagus. Yang salah itu adalah yang tidak melakukan doa atau ritual apapun, ya. Karena bagaimanapun 1 Suro atau 1 Muharram itu merupakan salah satu tahun Islam atau tahun Jawa membuka lembaran baru kita. Setelah dimasukkan 7 raja mahabbah ini, kita akan campurkan juga 7 minyak, ya. 7 minyak aura. Jadi setelah itu terakhir kita akan campurkan 7 minyak aura, ya. Setelah kenapa harus 7? Kenapa serba 7? Karena 7 itu secara ilmu numerologi spiritual memiliki makna spiritual tingkat tinggi, kesempurnaan. Oke. 7 minyak itu sudah kita masukkan, semuanya bahan-bahan sudah dimasukkan. Selanjutnya kita akan melakukan prosesi membacakan doa atau mantra, memanggil leluhur atau karuhun. Dengan tujuan apa yang kita lakukan mendapat keberkahan dan keberhasilan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biskabul Allah anurunakeun jalma manusia sato kewan jin parangan denamit papari. Pada atut pada nuruta. Turutan seujarku turutan sekarapku. Allah anurunakeun kabeh turutan sekarapku. Sing lor sing wetan sing kidul sing kulon turutan seujarku. Lamun ora nurut seujarku ingsun aturakeun maring paguranira. Ingsun weruh asal kamulanira. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi sultanil azim wadil manil qadim wadil wajhil karim wa walil kalimati tammati wa da'wati mustajabah akilil hasan wal husaini min anfusil haqqinil qudrati wan nazirina wa inal insi wal jinni wa iyyakal ladina kafaru la yuslikuna ka bi absarim lama sami'u wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun. Bismillahirrahmanirrahim. Sirallah hadatullah sifatullah wujudun af'alullah la ilaha illallah muhammadur salamun qala min rabbir rahim tajil ma yahmur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Ireng-ireng ing natro sepadan ing kala sekti atau sing rogo pertapan ing kala sekti. Peputih ing natro tetunggangan ing kala sekti ing bun-bun watune kala sekti ing pucuk ing gunung teresina kala dina dekakeun. Allah dedake kala sekti teguh pati-patine dheweke brojo larutu silem suwajo teluk brojo tutuping kulitan ana krasa. Teguh tan ana iku lah sangkane wase saking Nabi Idris sangkane wajo saking Nabi Akum sangkane pamora saking Nabi Nuh sangkane sepuh saking Nabi Nuh luwih mutu. Cipta rasa mijil saking rasa-rasa kumula-mulane pangeran. Ono sing pangeran tumiwa kadya tumiwa udah tugas musrasa dat mulak rasa perbojo ta Allah sifatullah sasi nabi nulis safan ratu gunung kala sekila ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma antum harisun alaikum bil mu'minina rahmatur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma teguh timbul maning jati timbul mudhakat tubuh fisir min kulli sirrin. Assalamualaikum waalaikumsalam malaikat Amaryuni. Kaula anjaluk banyu air sajam-jam. Nusuci netes-netesi ka awak kaula. Bumi suka badan kaula suci. Muria kawak ingsun sukma jaya sampurna. Kang karihi. Kang banyu jisim jasmani. Kang banyu nyawa rohani. Banyu telaga suci. Metu saking datullah. Satetes kang bening. Satetes kang tiba. In sarila lau gumilang adus agung alif in junubi yanakum wahwa ilal hisab. Oke. Teman-teman ganjil misteri, air ruatan ini sudah kita bacakan mantra dan doa khusus. Jadi secara energi dan power ini sudah memiliki daya yang luar biasa. Jadi selanjutnya kita akan memandikan keris ketujuh keris ini satu persatu. Cuma untuk keris naga beraja itu terakhir ya, karena untuk penyempurnaan. Jadi dalam memandikan keris itu kita bisa langsung mandikan aja ya. Nah biasanya satu keris itu ada yang satu guyuran, ada yang 3 guyuran, ada yang 7 guyuran. Nah ini kita cukup 3 guyuran itu udah cukup ya. Dan selama prosesi guyuran ini kita bisa sambil membaca doa, membaca salawat, membaca zikir ya, atau membaca ayat-ayat suci sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan biasanya untuk pusaka-pusaka yang sudah dimandikan seperti ini, dia itu akan semakin memiliki power yang kuat ya. Gitu, makanya kadang kita sering mendengar kisah-kisah kayak keris-keris orang tua kita ya, yang kita taruh di lemari goyang-goyang sendiri menjelang suro. Itu karena mereka ingin dimandikan ya. Buat kalian yang punya waktu ya mandikan sendiri. Tapi kalau nggak ada waktu ya dititipkan aja ke ahli hikmah atau paranormal terdekat kalian. Agar apa? Agar bisa diurus gitu. Karena bagaimanapun mereka ini juga masih dalam kategori makhluk Allah ya. Gitu. Jadi tentunya harus kita muliakan juga layaknya sebagai makhluk. Ke-6 keris ini sudah kita mandikan, dan selanjutnya itu terakhir adalah keris naga beraja ya. Jadi teman-teman ganjil misteri, saya jujur aja saya tuh sedih dan galau apa karena saya teringat dengan guru saya ya. Jadi ini keris yang memang entah guru saya kalau dibilang meninggal ya ada kuburannya,
dibilang hilang, yang nggak ada jejaknya sampai sekarang belum tahu. Tapi memang terakhir beliau itu menitipkan saya untuk ini, untuk memegang, ya. Jadi kebetulan memang saya udah terakhir itu satu suro kemarin saya pegang. Jadi baru saya pegang lagi, saya buka lagi. Oke, penyempurnaan dari keris ini sudah selesai dengan naga braja. Oke, ya teman-teman ganjil misteri, ya. Jadi kalau kita rasakan energinya ini udah sangat luar biasa, ya. Jadi seperti kembang yang bermekar auranya, ya. Dan dari resonansi energi yang saya rasakan di sini terundang salah satu sosok astral perempuan, ya. Beliau ada di sebelah sana, cantik, putih, ya. Entah ini dari pusaka yang belah mana, tapi ini saya baru ngelihat beliau hadir, gitu, mendampingi. Auranya dominan, positif, dengan baju putih, selendang hijau, rambut panjang terurai, pipi tirus, ya. Dia duduk di sebelah sana, ya. Setelah dimandikannya ketujuh keris ini, beliau tiba-tiba datang langsung duduk di area situ untuk mendampingi kita atau mendampingi saya dalam melakukan prosesi ritual keris ini dan ritualan oleh salah satu klien saya. Oke. Assalamualaikum Nyai Hampura. Izin kula rek mandikeun salah satu pasien kula. Ya. Pura atur nuhun mangga. Ya. Jadi teman-teman ganjil misteri, selanjutnya kita sudah melakukan ruatan dengan keris. Selanjutnya saya akan memanggil salah satu klien atau pasien saya yang memang dia ini mengeluhkan banyaknya ketidakberuntungan dalam hidupnya, baik dari sisi karir ataupun asmaranya. Makanya beliau datang mendatangi saya, meminta dibuka auranya, meminta diruat agar apa yang dia kerjakan itu selalu berhasil dan selalu diberkati dengan keberuntungan. Halo Natasha. Sehat? Gimana kabarnya? Baik. Oke, jadi sibuk apa Natasha sekarang? Untuk saat ini tuh ya, saya masih kerja. Kerja? Iya. Oke, jadi kenapa sih, maksudnya apa yang kamu alami, ketidakberuntungan apa yang kamu alami sehingga akhirnya kamu menghubungi ganjil, lalu akhirnya ganjil menghubungi saya untuk membantu kamu ruatan di malam satu sore ini. Apa hal kesialan atau hal ketidakberuntungan yang sering kamu alami itu apa? Apa yang kamu rasakan ini ketidakberuntungan, emang kenapa? Sebenarnya kan kesibukan saya sehari-hari itu kerja, tapi dalam karir saya tuh kurang beruntung ya dibandingkan yang lain. Mungkin karena banyak sih sebenarnya, ada yang nggak suka sama saya dan saya juga nggak tahu nih orang tuh kenapa bisa, maksudnya dia nggak suka itu, entah dia ngelakuin apa ke diri saya gitu kan. Jadi saya tuh kurang beruntung. Jadi dalam hal ketika saya mau memulai karir, saya mau mencapai kesuksesan, itu pasti selalu gagal. Jadi setiap ada proyekan yang hampir saja selesai itu selalu saja gagal. Iya, betul. Selalu saja ada orang yang menghalangi. Iya. Gitu, sampai akhirnya kerjaan nggak selesai dan ada aja lah ya dalam. Iya, ada aja kendala ketika saya melakukan hal dalam bekerja tersebut gitu. Oke, jadi memang satu sisi lain kamu tidak beruntung karena memang adanya pihak ketiga yang memang iri dan dengki gitu ya. Jadi akhirnya mereka itu tidak senang dengan kesuksesan kamu. Jadi akhirnya ada yang iri secara belak-belakan, ada yang iri secara diam-diam. Sebenarnya yang lebih berbahaya itu yang iri diam-diam. Diam-diam, betul. Itu. Pernah kayak begitu? Iya, dan saya juga nggak tahu nih dia ngelakuin apa ke saya gitu. Maksudnya
kok ketika saya mau mencoba dalam kesuksesan itu selalu pasti nggak bisa gitu, nggak bisa saya mencapainya gitu. Ada aja gitu iya. ya. Tapi memang iya sih, jadi ada, jadi hal-hal yang bersifat tentang karir kerjaan yang membuat kita gagal itu ada yang memang karena resonansi energi dari orang yang tidak suka dengan kita, ada yang memang dari aura ketidakberuntungan gitu. Jadi selain dari kita memandikan Natasha nih, membersihkan dari aura-aura ketidakberuntungan, itu tentunya nanti akan mempagar gaib Natasha juga dari orang-orang yang punya hasad, iri dan dengki, baik dari si pekerjaan ataupun lain-lainnya. Mbak Natasha udah menikah belum? Belum pernah. Belum pernah. Okay. Nah kalau pernah sih mau ada rencana mau nikah, tapi ya itu gagal lagi gitu. Oke. Saya juga nggak tahu kenapa ya, bukan hanya karir aja, jadi kayak dalam hal percintaan gitu, dalam kehidupan saya itu selalu ada masalah-masalah yang datang secara bertahap dan itu bertubi-tubi gitu. Oke, berarti memang sebelumnya nikah mah udah pengen, iya, sempat dekat, ada rencana, betul. Tapi gagal. Iya. Oke, kenapa gagal? Karena tidak cocokan atau apa tadi? Iya, karena beberapa faktor mungkin yang tidak bisa saya sebutkan di sini gitu. Oke, ya. Jadi memang mungkin itu Mbak Natasha bisa dijelaskan secara teknisnya kenapa pernikahannya gagal ya. Tetapi tetap dalam sudut pandang aura itu, di situ tuh ada ketidakstabilan aura sehingga akhirnya yang membuat jodoh kamu ini semakin jauh, mental jauh. Hingga akhirnya kalau jika ini dibiarkan, ya itu nanti akan terus berkepanjangan. Jadi polanya itu nanti seperti ada cowok yang suka ke kamu, tapi kamu nggak suka. Nanti bagian kamu suka ke cowok itu nggak serius. Iya. Polanya akan berulang seperti itu. Nah, itu secara teknisnya, itu secara johirnya kita melihat seperti itu. Tapi sebab dibalik itu semua, ya ada aura ketidakberuntungan kita atau ada aura negatif yang nempel di badan kita. Gitu. Sehingga akhirnya dari jodoh ataupun karir kamu itu agak sedikit tersendat di situ. Ya. Jadi sebenarnya untuk ruatan ataupun buka aura di satu suro itu tidak selalu dengan mandi ini ya, mandi kembang ataupun dengan ruatan keris gini. Natasha Muslim atau non Muslim? Muslim. Muslim. Apalagi kalau non Muslim itu kan bisa dengan zikir, ya, dengan yasinan, dengan sedekah. Itu udah merupakan salah satu ruatan yang cukup menurut saya. Nah, tetapi kalau Mbak Natasha sudah melakukan itu semua, ditambah dengan didopling dengan ruatan ritual ini, dengan sisi metafisika dan spiritualnya, itu akan semakin mantap. Jadi, tapi dari sisi pengalaman Mbak Natasha pernah kayak mandi seperti ini pernah? Belum pernah. Ruatan. Perdana baru ini? Iya, baru ini. Cuma kalau untuk tapi pernah nggak sih feeling ini kayaknya sial mulu, apa gua mesti ruqyah, ruat, bukan, pernah nggak ada feeling kayak begitu? Pernah kayak gitu. Terus yang dilakuin tuh bukan kayak gini, tapi lebih ke afirmasi biar auranya lebih kuat. Oke, betul. Ya. Jadi benar gitu, salah satu pembuka aura itu adalah dengan afirmasi positif. Iya, Itu juga bisa dari membuka alam bawah sadar. Nah, itu cukup bagus ya. Nah, jadi oke. Sebelum saya melakukan ruatan ke kamu, nih sampai kamu duduk di sini, apa yang kamu rasain? Ada hal yang kamu rasakan mungkin atau ada hal yang kamu lihat? Hawanya sih nggak enak. Awalnya, ya oke. Jadi memang dari tadi pun kerasanya kayak udah kayak beda gitu ya, gitu. Jadi Natasha ini memang sebelum masuk ke frame itu udah merasakan radiasi dari energi aura air ruatan ini gitu. Makanya kesannya tuh kayak gak enak. Sebenarnya bukan gak enak, tapi karena memang benturan dari aura-aura ketidakberuntungan itu. Insya Allah setelah kamu dimandikan, diruatan di sini itu akan bersih lah. Dan nanti selama prosesi apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu alami, baik itu sedih, kecewa ataupun nangis, itu diluapkan aja, ya. Iya. Karena memang biasanya transformasi dari energi negatif itu akan berupa bentuk ekspresi
baik kesedihan, bereaksi emosi, atau bahkan kesurupan. Gitu ya, beda-beda. Jadi apapun yang kamu rasakan diikutin aja ya. Karena itu merupakan salah satu pelepasan emosional negatif dan aura-aura negatif gitu. Siap? Siap. Oke. Oke, pemirsa Ganjil Misteri. Di sini saya akan membantu melakukan ruatan kepada Mbak Natasha ya. Jadi nanti Mbak Natasha selama prosesi kamu pejamkan mata ya, tetap zikir di hati, ingat kepada Allah. Jadi apapun yang kamu rasakan ikutin ya, karena itu merupakan pelepasan dari aura negatif itu sendiri ya. Oke, fokus, tenang. Kamu tangannya ke atas ya, pejamin mata kamu. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarin. Ya, atur. Apapun yang kamu rasakan ikutin. Ya, fokus ke nafas kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah Nabiku. Niat ingsun kang madeni Gusti Rasul kang suci, menyuci kudratullah, nyampurnakeun sulaita. Allahu Akbar. Mandiku mandi Allah, badan mandi Muhammad, bersama ujung nyawa wujud di Allah. Ya Allah. Ya Allah. Asyhadu syahadat bagandan, bulu pala makan kasturi, daging amrullah, getih karamatullah, sumsum menyan sapurba, otot sengit pudak setegal, urat melati sakebon, air mawar satetaman, tegas-tegas imbar wangi. Bantu. Tahan belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar saya, istighfar. Oke, jadi teman-teman Ganjil Misteri, jadi ini Natasha mengeluarkan aura negatif yang sudah kita ruat ini ya. Tadi dia sempat nahan, cuma ini baru keluar. Apa-apa keluarin aja. Oke, udah aman, tenang, kontrol, sip. Oke, aman ya. Oke, duduk ya, duduk, nggak apa-apa. Luar biasa teman-teman. Jadi Natasha tadi sempat merasakan benturan energi yang sangat luar biasa antara energi negatif dan energi positif, sehingga memunculkan sebuah reaksi ekspresif, kesedihan, tangis, bahkan mual ya. Dan hal ini normal terjadi oleh para orang-orang yang memang memiliki aura yang kurang beruntung, kurang hoki, penuh dengan energi negatif. Jadi pada saat dibersihkan itu timbul reaksi seperti itu. Tapi aman sekarang, Natasha aman ya? Aman. Aman. Nah. Apa yang kamu rasain itu apa? Tadi tuh kayak ada yang ganjel gitu. Ada yang ganjel. Iya. Kalau sekarang sih udah Oke. udah lega. Di mana ganjel sih? Di leher? Di dada. Di dada.
Itu. Jadi itulah Kayak Kal- yang nahan gitu. iya betul. Jadi itulah yang disebut dengan tadi yang kamu rasakan itu adalah energi negatif yang menumpuk ya di batin. Jadi keluarin, tapi udah keluar, udah aman. Gitu. Karena memang ini juga perdana ya kamu melakukan ruatan seperti ini. Tapi insya Allah sih kamu saya lihat di sini direstui juga oleh para leluhurnya ya. Saya ngelihat dari beberapa leluhur dan khodamnya hadir ikut membantu dan support dari ritual ruatan yang Natasha lakukan malam ini dengan saya. Kayak gitu Natasha ya. Nah, jadi selanjutnya untuk kamu aktivitas seperti biasa ya, tetap kerja, tetap cari jodoh kamu gitu. Karena bagaimanapun kamu masih muda dan masih banyak hal-hal yang harus kamu kerjakan ya. Insya Allah dengan kamu mandi ruatan malam ini itu akan semakin membuka aura kamu, aura hoki dan keberuntungan kamu itu akan semakin kuat nantinya. Jadi bukan cuma sekedar aura yang terbuka, tapi benteng gaib yang kuat terhadap Natasha. Jadi mau itu ada orang yang iri, dengki, yang ingin melakukan niat jahat, itu akan berbalik kepada orang tersebut. Yang terpenting tetap jaga iman dan takwa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, pemirsa Ganjil Misteri, sekian mungkin itu saja pesan-pesan yang bisa saya sampaikan di malam satu suro ini. Ambil nilai positifnya dan buang nilai negatifnya. Kalau ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya Ki Reman Sancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.